sebentar. Oh, mudah-mudahan ini ada sedikit penjelasan dari saya terkait dengan materi ini. Kita mulai dari 8O. Oke, 8O. Terima kasih kehadirannya nih. Mahasiswanya sudah ada 29. Untuk pertanyaan tidak ada. Sepi pertanyaan untuk yang 8 apa nih? Untuk yang 8 sepi pertanyaan 8N. Kita lihat nih. Ramai juga nih 8N nih. 51 mahasiswa, paling banyak ini. Ada 8 pertanyaan. Pak, izin tanya, dalam deskripsi teoretik yang mengutip 5 kutipan para ahli apa disebutkan menurutnya seperti kinerja menurut dalam tulisan atau cukup disertakan footnote-nya saja di bawah tanpa ada kata menurut? Ini jawabannya Agung, bisa keduanya dipakai kalau di bab 2. Jadi bisa menurut si A atau tanpa menurut langsung dan kemudian memberikan footnote-nya, itu juga nggak ada masalah. Itu Agung. Izin bertanya Pak, Kiki, video tutor kenapa hanya Robin dan Jess yang menggunakan objek, padahal Matis dan Maude juga diselingi pengarang buku yang lain tapi pakai lock cheat. Nah, di sini Kiki pahami penjelasannya ya, di sana sudah jelas juga. Oh iya Pak, paham. Maksudnya gitu. Oke. Pak, izin bertanya, dalam deskripsi teoretik yang mengutip 5 kutipan para ahli, sumbernya kan harus dari buku, tapi jika kita tidak punya bukunya terus ngambilnya dari internet, boleh tidak? Vita, tidak boleh. Jadi Vita harusnya tetap dari buku, harus dari buku ya, jangan dari internet. Kalau untuk pendapat ahli, supaya untuk memperkuat ya, untuk memperkuat pendapat ataupun teori yang kita kemukakan dalam penelitian kita. Oke, Fitri Is, Pak, maaf tanya, di latar belakang masalah kita kan udah pakai footnote untuk pendapat ahli. Nah, footnote di bab 2 ulang dari nomor 1 lagi ya Pak, seperti contoh Bapak di video bab 2. Iya, nggak apa-apa. Nanti pakai pakai ibid, object ataupun logcheat nantinya Fitri ya. Tuh, nanti ada video yang kedua, nanti pahami juga lagi. Lihat di sana. Terus teori yang dipakai di bab 1 boleh dipakai lagi di bab 2? Enggak, Pak. Ya harusnya gitu. Jadi teori yang dari bab 1 yang di latar belakang masalah, kemudian masukkan lagi di bab 2-nya, ditambahkan lagi 4 teori yang ada gitu. Jadi 5 total semuanya. Oke. Itu Fitri Is Kurnia. Oke, itu. Kemudian kita 8D. Tidak ada pertanyaan 10 mahasiswa. Kemudian yang 8 mana nih? 8 apa nih? Ini 8C. Yang hadirnya berapa orang nih 8C nih? Oh, nggak ada orangnya nih. 8C mana ini orangnya nih? 8C nggak ada yang absen. Nih 8C. Kemana ini 8C? Oke, 8D. 8H, sorry. 8H. Ini ada 42 tuh, ada apa namanya? Ada tepok juga ya. Enak di luar. Di luar ada suara tekok, kalau di dalam nggak ada suara tekok ya. Oke, ada pertanyaan nih. Asti Ayu Lestari mau tanya Pak, kalau jurnal hanya ada 3 bagaimana Pak, sedangkan untuk perbandingan minimal 5? Asti cari yang sesuai dan mendekati dengan rencana judul skripsi. Jadi cari jurnal yang mungkin mendekati yang agak mendekati dari variabel-variabel yang kita angkat. Contoh, kalau misalkan kita mengangkat mencari misalkan variabel rencana judul kita disiplin motivasi terhadap kinerja, kemudian kita di sana tidak menemukan contohnya, tidak ada misalkan kita hanya dapat 3, kemudian kita cari yang mendekati disiplin ini, kedekatannya dengan apa gitu dari variabel tersebut. Misalkan kedekatan disiplin ini dekatnya dengan gaya kepemimpinan, ataupun dekat dengan apa ya lagi,
dengan aspek-aspek yang ataupun variabel-variabel yang lainnya itu mungkin bisa digunakan itu ya untuk ASTI. Jadi sarannya cari yang mendekati dengan rencana judul skripsi Anda. Zulfa Nabilah, Pak tenggat waktunya jangan seminggu gak sanggup, saya bab 1 aja belum revisi. Zulfa dan yang lainnya. Kalau tidak seperti itu nanti Anda keasikan ya. Itu jadi jawaban saya. Artinya coba Anda berusaha semaksimal mungkin dengan waktu yang sesingkat mungkin Anda kerjakan. Di sini saya memang memaksa ke Anda supaya tahu waktu, tahu batasan waktu, deadline-nya seperti apa. Kita memberikan bagaimana tingkat disiplin Anda dalam belajar gitu ya. Itu aja sih jawaban dari saya. Oke. Ini tugas ya. Untuk tugas semuanya sama nih. Untuk di bab 2 tugasnya, untuk ininya semua sama. Ini tugasnya kita lihat nih. Tugasnya ini udah saya publish semuanya nih untuk tugas. Ini buatlah bab 2 meneruskan dari bab 1. Isi bab 2 meliputi deskripsi teoritik, teori variabel Y, X1, X2 dan seterusnya, penelitian yang relevan. Waduh, habis baterainya. Kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Ini sudah saya berikan untuk semua kelas ya, untuk tugas. Jadi sudah tidak ada masalah lagi untuk tugas ya. Dikumpulkannya tanggal 5 April jam 23.59. Jadi Anda pahami tanggal 5 April ini jam 23.59. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat ya para pejuang.